Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi dengan beranggotakan sebagai berikut. Saya Budi Johari, Saya Satria Aji. Saya Keanu Matius Timothy. dan 3 teman kami yang berhalangan alias malas. Slide berikutnya. Ya. Pengertian pembangunan ekonomi. Pengertian pembangunan ekonomi adalah suatu proses dengan proses mana pendapatan nasional real. Suatu perekonomi bertambah selama jangka waktu yang panjang. Pembangunan ekonomi merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan sekurang-kurangnya 2 generasi, 2 periode, sekitar 50-60 tahun. Dan selanjutnya adalah pengertian pertumbuhan ekonomi. Apa sih pengertian pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan berkelanjutan dalam kapital suatu negara untuk memproduksi barang dan jasa yang biasanya diukur dari kenaikan produk domestik bruto alias PDB real dari waktu ke waktu, menunjukkan kemajuan ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita dan kesejahteraan masyarakat. Apa sih perbedaan dari kedua tersebut? Nah, dilihat dari segi pembangunan ekonomi, yaitu satu, kenaikan jumlah hasil produksi berupa barang dan jasa. 2, kenaikan jumlah PDB persentasenya lebih besar dari jumlah penduduk. 3, kenaikan PDB dari tahun ke tahun tidak disertai dengan perubahan struktur ekonomi dan perkembangan intek. 4, kenaikan PDB tidak memperhatikan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan permintaan pendapatan. Sedangkan pertumbuhan ekonomi, perbedaannya itu 1, peningkatan jumlah dan kualitas hasil produksi. 2, kenaikan jumlah PDB dari tahun ke tahun dan memperhatikan peningkatan kemakmuran dan kondisi masyarakat secara ekonomi dan non-ekonomi. 3, peningkatan PDB dari tahun ke tahun disertai dengan perubahan struktur dari tradisional menjadi modern serta ditandai dengan perkembangan iptek. Dan terakhir keempat, yaitu perbedaannya adalah kenaikan PDB dengan memperhatikan kenaikan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pendapatan. Dan kan tadi ada perbedaan. Nah, sekarang ini persamaan. Persamaan dari keduanya adalah persamaan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi sebagai berikut. Pertama, keduanya merupakan kecenderungan kenaikan di bidang ekonomi. 2, pokok masalah akhir adalah besarnya pendapatan per kapita. Dan 3, keduanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan memerlukan dukungan semua komponen pelaku ekonomi. Dan terakhir keempat, keduanya berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Oke, selanjutnya dibawa oleh saudara Satria. Boleh saudara Satria? Oke, selanjutnya ada penghitungan tingkat pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh pertambahan barang-barang dan jasa yang diproduksikan oleh suatu perekonomian. Untuk menentukan laju pertumbuhan ekonomi suatu negara, perlu dihitung pendapatan nasional real, yaitu produk nasional bruto atau PNB real atau produk domestik bruto PDB real. Dengan rumus PT atau pertumbuhan ekonomi tahun T sama dengan PDBT, yaitu produk domestik bruto real tahun T dikurang PDBT min 1, yaitu produk domestik bruto real tahun sebelum T dibagi PDBT min 1. Selanjutnya ada faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Pertama, ada tanah dan kekayaan alam lainnya, meliputi kesuburan tanah, iklim, hasil hutan, laut, dan tambang. Namun, kekayaan alam saja tidak menjamin pertumbuhan pesat.
Pengelolaan yang baik lebih menentukan. Kedua, jumlah dan mutu penduduk tenaga kerja. Pertambahan penduduk dapat meningkatkan tenaga kerja dan produksi. Kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja akan meningkatkan produktivitas. Tetapi jumlah penduduk berlebihan bisa menurunkan kemakmuran. Ketiga, barang-barang modal dan tingkat teknologi. Barang modal dan kemajuan teknologi meningkatkan efisiensi produksi dan produktivitas, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Keempat, uang. Uang berperan penting dalam proses produksi dan pertukaran. Penggunaan uang yang efisien serta sistem perbankan yang baik dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Kelima, manajemen. Manajemen yang baik mampu mengelola sumber daya secara efektif dan efisien, bahkan bisa lebih penting daripada melimpahnya modal atau teknologi. Keenam, kewirausahaan. Kemampuan mengambil risiko, berinovasi, dan mengombinasikan input produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Ketujuh, informasi. Informasi yang lengkap, benar, dan seimbang dapat membantu pengambilan keputusan ekonomi yang lebih baik, meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedelapan, sistem sosial dan sikap masyarakat. Sikap dan nilai sosial dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sikap tradisional dapat menghambat, sedangkan sikap hemat, kerja keras, dan inovatif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Kesembilan, luas pasar sebagai sumber pertumbuhan. Pasar yang luas dapat mendorong penggunaan teknologi modern dan produktivitas tinggi, sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada teori pertumbuhan ekonomi yang akan dibacakan oleh Keanu Mateus. Silahkan. Oke, teori pertumbuhan ekonomi yang pertama adalah teori klasik. Teori klasik ini menyatakan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh penduduk, modal, tanah, dan teknologi. Berlaku hukum hasil yang semakin berkurang, pertumbuhan tidak berlangsung terus-menerus jika penduduk melebihi jumlah optimal. Pendapatan per kapita menurun, akibatnya pertumbuhan ekonomi melambat. Ya, selanjutnya, yang kedua ada teori neoklasik. Teorinya adalah menjelaskan pertumbuhan ekonomi terjadi karena peningkatan output dari kombinasi modal dan tenaga kerja. Teknologi dianggap output bergantung pada mengombinasikan modal dan tenaga kerja. Efisiensi penggunaan faktor produksi sangat menentukan pertumbuhan. Selanjutnya, yang ketiga, teori Schumpeter. Pertumbuhan ekonomi didorong oleh peran pengusaha. Inovasi menjadi faktor utama pembangunan ekonomi. Inovasi meliputi produk, metode produksi, dan pasar baru. Kreativitas pengusaha meningkatkan output dan kemajuan ekonomi. Selanjutnya, yang keempat ada teori Harrod-Domar. Teori ini menjelaskan pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada investasi. Investasi meningkatkan stok modal dan kapasitas produksi. Semakin banyak investasi, semakin besar juga outputnya. Pertumbuhan dipengaruhi rasio modal terhadap output. Yang kelima, teori Rostow. Teori Rostow ini menjelaskan pertumbuhan ekonomi berlangsung melalui 5 tahap, dimulai dari masyarakat tradisional hingga konsumsi tinggi. Setiap tahap menunjukkan kemajuan teknologi dan industri. Negara berkembang harus melewati tahapan tersebut. Selanjutnya, teori yang keenam ada teori Kuznets. Teori ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan jangka panjang negara. Tujuannya adalah menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat. Pertumbuhan terjadi secara berkelanjutan, didukung oleh kemajuan teknologi. Penggunaan teknologi harus efektif dan efisien. Tujuan pembangunan ekonomi.
Tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, pembangunan ekonomi juga harus mampu menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa dan negara, yaitu persoalan kemiskinan dan ketenagakerjaan. Selanjutnya, sasaran pembangunan ekonomi. Adapun sasaran pembangunan yang minimal dan pasti harus ada menurut Todaro adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan persediaan dan memperluas pembagian atau pemerataan bahan pokok yang dibutuhkan untuk bisa hidup seperti perumahan, kesehatan, dan lingkungan. Yang kedua, mengangkat taraf hidup termasuk menambah dan mempertinggi pendapatan dan penyediaan lapangan pekerjaan, pendidikan yang lebih baik, dan perhatian lebih besar terhadap nilai budaya manusiawi yang semata-mata bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan materi, tetapi untuk meningkatkan kesadaran terhadap harga diri baik individu maupun nasional. Oke, sekian. Dari kelompok kami, mohon Teori yang maaf saya apabila sampaikan. ada gangguan atau salah kata, dan mohon maaf kami hanya bisa menampilkan seperti ini soalnya di depan sedang banjir, Bekasi banjir. Yeay, besok libur. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.